Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Ratih Tiasabsari. Saya Ade Rika Nur Cantika Putri. Saya Nur Kumalasari. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa G30 SPKI. Ngomong-ngomong, sebelum kita memulai, bagaimana kabarnya Rika? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Mala? Alhamdulillah baik. Oke, saya di sini akan bertanya tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum kita memulai ke inti cerita tersebut, tolong dong dijelaskan menurut Rika dan Mala bagaimana cerita peristiwa G30 SPKI tersebut. Baik, saya dulu yang menjawabnya. Film G30 SPKI menurut saya ini merupakan film propaganda dari pemerintahan Orde Baru Soeharto yang menggambarkan hari-hari menjelang kudeta dan beberapa hari setelahnya. Ini yang menurut saya. Bagaimana menurut Mala sendiri? Oke, menurut saya yang saya ketahui tentang film G30 SPKI, awal mulanya Bapak Presiden kita I.R. Soekarno pada saat itu sedang sakit parah karena konsep politiknya yaitu Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme telah menyebabkan pertumbuhan besar anggota PKI. Menurut Rika, apa yang Rika ketahui tentang cerita G30 SPKI? Baik, menurut saya sendiri film G30 SPKI ini merupakan film propaganda dari pemerintahan Orde Baru Soeharto yang menggambarkan hari-hari menjelang kudeta dan beberapa hari setelahnya. Oke, pastinya di film ini terkandung unsur ekstrinsik. Salah satunya ada nilai moral dan nilai sosial. Apa sih menurut Mala nilai sosial dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Baik, menurut saya adalah yang pertama nilai sosial, yaitu sikap para PKI yang kejam, yang tega membunuh anak kecil tak berdosa, itu perbuatan yang sangat keji. Dan yang kedua adalah nilai moral, jauhkanlah kontroversi dan propaganda agar terhindar dari kejadian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Baik, itu menurut saya. Oke, siapa saja sih tokoh yang terkandung dalam G30 SPKI menurut Rika? Baik, tokoh yang terkandung dalam film G30 SPKI, tokoh utama dalam film ini adalah para pelaku sejarah di masa sekitar terjadinya peristiwa gerakan 30 September, yaitu Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno, dan pemimpin PKI D.N. Aidit. Selain itu juga ada tokoh lain terutama para jenderal angkatan darat yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan serta menteri atau kepala staf angkatan bersenjata Jenderal Nasution. Bagaimana alur cerita menurut Rika? Baik, alur cerita dari film tersebut bergerak maju karena dimulai dari latar belakang kondisi Indonesia pada tahun 1960-an. Menggambarkan besarnya pengaruh PKI, kemudian digambarkan pula rapat-rapat PKI merencanakan penculikan para jenderal. Ini kan yang menurut saya. Kalau menurut Rati sendiri, pastinya kan ada terdapat kelebihan dan kekurangan dari film tersebut ya. Bisa dijelaskan? Oke, berarti di sini terkandung kelebihan. Kelebihannya adalah pemain cukup lihai memainkan perannya. Dan kekurangan di sini kualitas film yang masih buram dan kurang dari standar film yang saya ketahui. Kalau menurut Mala, apa kelebihan dan kekurangan di film tersebut? Oke, menurut saya kelebihan film G30 PKI yang pertama banyak memberikan pengetahuan sejarah sebagai bahan pelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan kekurangan film G30 PKI yaitu banyak mengandung kekejaman dan kekerasan hingga tak cocok dan ditonton anak di bawah umur. Itu menurut saya. Oke, tolong dong dijelaskan latar-latar yang terkandung dalam cerita G30 SPKI supaya saya lebih mengerti menurut Rika. Oke, latar di sini yang saya ketahui ada 3, yaitu latar waktu. Latar waktunya sekitar pada tahun 1984 ya. Kalau latar tempatnya salah satu rumah-rumah 7 jendela yang
datangi para PKI. Kalau suasananya ada bahagia, pastinya ya bahagia ya. Ada sedihnya Iya. juga, ada tegangnya, takut dan ada ibanya. Oh begitu ya? Iya. Untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana sih sudut pandang yang Riko ketahui tentang G30 SPKI? Sudut pandang dari film ini. Film ini diambil dari sudut pandang pihak ketiga. Alasannya, film beralih dari menggambarkan perencanaan gerakan Perencanaan 30 gerakan. September Oke. oleh tokoh PKI, kemudian menggambarkan kondisi penculikan, penyiksaan para jenderal dan pembuangan mayat mereka, serta diakhiri dengan penemuan mayat dan penguburan para pahlawan revolusi. Yang terpenting, ada pesan moral dong di cerita tersebut. Apa sih pesan moral yang Malang ketahui? Yang saya ketahui pesan moral film G30 PKI yaitu pesan moralnya adalah bahwa kontroversi dan propaganda melahirkan kebingungan dan mengakibatkan adanya pergerakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Oke, yang terakhir, apa amanat yang terkandung dalam film tersebut? Rike, tolong dijelaskan. Amanat dari film G30 SPKI. Amanat yang hendak disampaikan oleh film ini adalah agar selalu waspada akan bahaya laten komunisme dan selalu mengingat terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI yang menewaskan putra terbaik bangsa. Itu yang menurut saya. Oke, sekian podcast dari kami. Kami akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum